Kalau Gerkatin sendiri itu ada Gerkatin, kalau di Solo sendiri itu ada Gerkatin Solo, ada Pusbisindo Jawa Tengah, terus ada juga perkumpulan futsal, ada juga untuk kelas bahasa Indonesia, terus ada juga komunitas tuli pecinta alam dan lain-lain seperti itu. Kalau di Solo seperti itu untuk komunitas teman-teman tulinya. Hai sahabat Bedante, welcome to Bedante Show. Di sini kamu bisa denger real story tentang profesi, bisnis, dan hobi. Pastinya kamu bakal dapat banyak ide, insight, dan kesempatan dari sharing para inspiring people. So enjoy, Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Jangan lupa subscribe. Pemuda yang satu ini dari luar terlihat seperti pemuda pada umumnya. Namun, Bima merupakan penyandang disabilitas pendengaran yang bermukim di kota Solo. Menarik bahwa selain memiliki hobi futsal, skateboard, dan melukis sketsa, Bima juga memiliki kemampuan untuk beatboxing. Penasaran kan? Yuk simak obrolan kita dengan teman kita yang satu ini hanya di Bedante. Be fun, be cuan, be inspired. Sahabat Bedante, hari ini masih di Solo. Hari ini saya sedang berada di Hotel Loa. Hotel Loa ini memiliki konsep industrial dan berada di tengah kota Solo Baru, di belakang sebuah mall terkenal. Jadi bisa nanti mampir ke sini kalau misalnya kebetulan ke Solo Baru. Nah, narasumber hari ini kita akan ada seorang yang merupakan anggota dari Gerkatin Solo. Komunitasnya adalah komunitas untuk membantu para teman-teman yang memiliki disabilitas, mohon maaf, tuna rungu. Ya, oke. Thank you ya. Terima kasih Mas Bima sudah datang di kita. Oke. Sama-sama. Nah, Mas Bima, komunitas untuk tunarungu ini sebenarnya selain di Solo ada di mana aja? Ada di tempat lain, ada di daerah lain ada. Kalau Gerkatin sendiri itu ada Gerkatin, kalau di Solo sendiri itu ada Gerkatin Solo, ada Pusbisindo Jawa Tengah, terus ada juga perkumpulan futsal, ada juga untuk kelas bahasa Indonesia, terus ada juga komunitas tuli pecinta alam dan lain-lain seperti itu. Kalau di Solo seperti itu untuk komunitas teman-teman tulinya. Kalau sekarang hobinya teman-teman main MLBB, teman-teman itu aktif untuk ikut lomba-lomba tersebut. Lomba FLBB apa ya? Main game online? Itu game mobile. PUBG? Legend. Mobile Legend? Iya. Oh. Sekarang tuh teman-teman itu banyak aktif untuk main dan untuk ikut-ikut lomba. Kompetisi, pertandingan. Iya, betul, lomba. Oh, oke. Keren dong. Keren. Keren. Oke, nah komunitasnya sendiri itu tadi ada banyak tuh. Gerkatin, lalu ada lagi Pusbisindo. Itu kegiatannya selain untuk memfasilitasi teman-teman tuli, ada ngajarin bahasa isyarat juga? Oke. Untuk Gerkatin sendiri itu dia kan khusus untuk memperjuangkan hak teman-teman tuli. Jadi sifatnya sosial kalau untuk Gerkatin Solo sendiri. Soalnya kepanjangannya adalah kesejahteraan tunarungu Indonesia kan, jadi kayak memperjuangkan hak teman tuli supaya teman-teman tuli bisa setara dengan teman-teman dengar seperti itu. Kalau untuk Pusbisindo sendiri itu fokusnya adalah tempat untuk belajar bahasa isyarat bagi teman-teman dengar yang pengen belajar bahasa isyarat. Oh, oke. Jadi dua hal yang berbeda ya? Iya, berbeda. Beda. Jadi di Pusbisindo itu sekarang itu beda sama Gerkatin Solo untuk Pusbisindo. Sebetulnya sebelumnya itu Gerkatin itu, jadi Pusbisindo itu di bawahnya Gerkatin seperti itu. Waktu acara Kongres Gerkatin tahun 2022 kemarin, lalu diputuskan, diresmikan bahwa Pusbisindo itu berpisah dengan Gerkatin, jadi sudah tidak di bawahnya tapi tetap bekerja sama dengan Gerkatin. Oh, oke. Jadi yang Pusbisindo ini memang untuk orang-orang yang belajar bahasa isyarat tapi yang masih bisa mendengar, untuk bisa berkomunikasi dengan para teman-teman dari tunarungu.
Ini biasanya, sorry, Iya. pengen nanya dulu. Jadi lebih nyaman dibilang tunarungu apa tuli? Kalau saya sendiri, saya pilih tuli sih. Oh, Kalau teman-teman, tapi tergantung perspektif teman-teman karena ada dua perspektif. Yang pertama adalah sosial dan juga medis. Kalau medis itu pandangannya itu tentang tuli itu, pakainya tunarungu kalau di medis itu ya artinya rusak. Jadi harus bisa diperbaiki. Jadi memakai alat untuk memperbaiki atau terapi bicara seperti itu biasanya. Seperti teman-teman tuli lain yang bisa mengeluarkan suara atau bisa ngomong. Seperti apa ya? Ada tekanan untuk berusaha supaya belajar ngomong seperti orang dengar seperti itu. Tapi kalau dari perspektif sosial seperti itu, saya bangga menjadi tuli karena tuli itu identitas saya seperti itu. Sebab apa? Sebab bahasa isyarat itu identitas untuk teman-teman tuli. Dan tuli itu identitas untuk teman-teman tuli. Artinya apa sih? Teman tuli itu memakai bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Nah, teman tuli itu membutuhkan juru bahasa isyarat juga. Nah, kami juga memiliki budaya tuli, contohnya seperti gelap terang, contoh cara memanggil, terus memakai nama isyarat juga, dan lain-lain. Itu adalah contoh budaya tuli yang kami miliki. Artinya ya teman tuli punya budaya sendiri, seperti itu. oke. Jadi mohon maaf kalau saya salah, tolong dikasih tahu, jangan dianggap untuk kurang baik gitu ya. Saya bisa mengibaratkan berarti teman-teman tuli ini adalah seperti memiliki sebuah bahasa sendiri, seperti ibaratnya kalau kita pindah ke negara lain, ya kan ya, mereka punya bahasa sendiri dan bagaimana caranya berkomunikasi dengan sesama bangsanya itu, bener nggak ya? Bener ya? Iya. Tapi sebenarnya bahasa isyarat ini bukan universal seperti itu. Sebab apa? Sebab kan budayanya sendiri-sendiri kan di negara masing-masing seperti itu. Kenapa? Karena lahirnya kan di negara tersebut seperti itu. Jadi budayanya akan kuat dengan negara tersebut. Kalau di Indonesia dan luar negeri isyaratnya akan berbeda tentu saja. Oke. Contohnya untuk di Korea Selatan, di Indonesia itu syaratnya berbeda. Contohnya apa? Terima kasih contohnya. Kalau di Korea Selatan akan seperti ini, gomawo. Iya, gerakannya seperti itu. Atau gamsahamnida gerakan juga sama seperti itu. Akan lain. Kenapa? Karena itu kan budaya Korea berbeda dengan budaya di Indonesia. Dan itu pengaruh dengan bagaimana dia mengucapkan atau bagaimana dengan gerakannya atau kenapa itu bisa berbeda seperti itu? Kayak kita mungkin terima kasih kan begini, gue mau begini. Itu adalah beda aja. Beda. Jadi kayak karena ada perang yang berpengaruh itu. Oke. Jadi kan mungkin ada faktor seperti itu, faktor dari perang itu. Kalau di Korea Selatan itu sama Jepang kan dulu, jadi isyaratnya mirip kalau Korea sama Jepang. Jadi ada pengaruhnya karena Jepang itu terima kasih juga sama mirip seperti itu dengan Korea. Jadi ada pengaruh mungkin dari sejarah perangnya seperti itu. Karena dulu kan pernah perang antara Korea dan Jepang. Jadi ada faktor yang mempengaruhi dari sisi seperti itu. Dan di Indonesia sendiri, tapi teman-teman di Indonesia itu semuanya sama standarnya untuk terima kasih ya seperti ini gitu misalnya. Iya, kalau di Indonesia untuk terima kasih ini sama. Cuma ada variasi saja di Indonesia. Contohnya itu kayak teman-teman tahu ada terima kasih. Ada 3 variasi. Terima kasih seperti ini, terima kasih seperti ini. Lalu ada terima kasih seperti itu, variasinya. Itu di Bali, khusus di Bali seperti itu. Kalau teman-teman di Bali datang, lalu kayak ketemu untuk di sebuah acara, saya ngobrol bersama teman-teman tuli, saya tahu teman-teman Bali akan tahu kalau saya terima kasihnya begini, artinya terima kasih walaupun berbeda variasinya. Jadi ibaratnya tuh kalau kami ketemu seperti pertukaran budaya seperti itu. Tapi pernah nggak sampai bener-bener tuh berbeda banget sampai lu ngomong apa sih gitu istilahnya? Saya pernah di luar negeri tapi ya, bukan di Indonesia. Jadi kemarin itu waktu ada pelatihan tentang pembahasannya tentang berat, tentang hukum internasional.
Oh, Jadi ada pelatihan seperti itu materinya berat sekali. Wah, rasanya kayak pusing banget, capek. Kenapa? Karena kayak apa namanya berganti-ganti seperti bahasa Indonesia, terus tahu-tahu diganti Inggris ngomongnya seperti itu. Jadi bahasanya isyarat Indonesia, terus nanti harus ganti isyarat internasional. Jadi kayak ganti-gantinya itu bikin capek dan berat. Itu contohnya kalau bahasa Inggris. Jadi kayak apa namanya kayak jadi kaget gitu. Ibaratnya tuh kayak beda gitu memang. Makanya kenapa tadi saya mengatakan bahwa bahasa isyarat tuli ini ternyata memang seperti bahasa-bahasa yang kita biasa kita utarakan dengan menggunakan mulut gitu ya, dengan oral ya, bahwa memiliki karakteristik sendiri dan tiap daerah itu memiliki budaya sendiri, caranya sendiri gitu. Makanya mesti belajar juga ya. Iya betul. Belajar caranya gimana sih, biasanya teman-teman akan mudah belajar dengan cara visual karena teman-teman tuli itu biasanya kan memang bisa melihat visualnya semakin kuat seperti itu. Contohnya apa? Contohnya makan, gerakan makan-makan sudah itu kan jelas ya. Artinya kalau gerakan ini adalah makan seperti itu. Oh itu gerakannya makan, pasti teman-teman tahu. Jadi memakai gestur-gestur secara apa namanya visual itu akan lebih mudah untuk belajar seperti itu. Tapi kan kalau tadi kayak terima kasih di sini masih masuk. Tapi kalau terima kasih di sini tiba-tiba ada orang yang seperti ini. Nah, sebab kenapa? Karena mungkin kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah, ada di Bali itu, yang di Bali Utara, itu ada daerah namanya adalah Desa Benggala. Itu banyak teman-teman tuli sekitar 50-an orang yang mendiami itu di daerah tersebut. Iya, banyak tuli yang memang di situ di desa itu. Bahasa isyaratnya mereka itu secara generasi ke generasi, jadi menurun. Seperti yang diwariskan itu bahasa isyaratnya seperti itu. Nah itu bahasa isyarat diturunkan seperti itu, mungkin bapak ibu tuli lalu anaknya lahir juga tuli menurunkan bahasa isyarat itu. Atau juga mungkin orang tuanya yang dengar ada yang satunya tuli lalu anaknya tuli juga bisa diturunkan bahasanya seperti itu. Namanya itu bukan bahasa Indonesia ya, namanya adalah bahasa Kolok. Oh, bahasa daerah mereka ya? Iya, itu bahasa daerah mereka di situ sendiri. Jadi seperti memang ada komunitas tuli Kolok di situ. Kalau di Indonesia bahasa isyarat kan memakai bisindo. Kepanjangan adalah bahasa isyarat Indonesia. Nah kalau Kolok itu berbeda. Jadi dia bahasa isyarat tapi berbeda dengan bisindo. Jadi memang ada nama Kolok tersendiri itu. Jadi di desa itu di Bali, kalau kalau ketemu itu biasanya seperti mengadaptasi atau meminjam dari kosa isyarat psikolog tersebut. Soalnya mungkin misalnya dia bangga menjadi orang Bali seperti itu. Ya, jadi punya bahasa gitu. dialek sendiri ya, gitu ya maksudnya ya. Iya betul. Oke. Nah selain itu kegiatan-kegiatannya kalau misalnya untuk teman-teman tuli ini gitu ya, maksudnya teman-teman tuli kan ada keterbatasan. Nah kalau untuk kegiatannya yang paling disuka hobinya selain main game ya tadi ya, apalagi gitu? Kalau aku sendiri sih atau teman-teman yang lain gimana? Pertanyaan sama-sama. Maksudnya yang paling banyak komunitas untuk teman-teman tuli ini menjeliti ke. Kalau sekarang sih hobinya skateboard. Teman-teman baru tertarik skateboard. Terus ada juga beatbox. Beatbox? Iya. Oh ya? Iya. Kan beatbox membutuhkan pendengaran kan? Bisa, tapi tetap bisa. Latihannya 1 tahun sih kalau saya pribadi. Biasanya orang dengar tuh kan cepet ya. Cuma 1 tahun?